Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih menikmati kehidupan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita balas pemberian nikmat tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji barang siapa yang bertauhid, beribadah, kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Allah adalah orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang benar serta petunjuk untuk kita ikuti dengan baik sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja menyimak keterangan dari Imam Thahawi dalam kitabnya Aqidah Thahawiyah. Kita kemarin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin itu sifatnya sempurna. Mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai yang sudah disifati olehnya sendiri. Dalam pakronya dikatakan oleh Imam Thahawi, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatin al-wihdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Bahwa Allah Rabb kita Jalla wa'ala disifati dengan sifat-sifat keesaan, terus disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah. Artinya sifat-sifat yang diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri, bahwa itu punya kekhususan sendiri. Maka dalam hal ini tidak ada seorang pun dari makhluk, baik jin maupun manusia, yang mempunyai makna sifat Allah tersebut.
Misalnya Allah sifatnya adalah as-sam'u, mendengar. Tidak ada dari makhluk manapun memiliki sifat mendengar sebagaimana Allah miliki. Jadi sekalipun namanya sama, sama-sama mendengar. Mendengar, manusia mendengar, hewan mendengar. Sekalipun namanya sama mendengar, tetapi Allah Maha mendengar. Disebut bahasa kita ditambahkan Maha mendengar. Sebenarnya bahasa Arabnya sama-sama mendengar. Tidak ada bedanya, nggak ada kata tambahan yang menjelaskan bentuk Maha. Nah, tapi bahasa kita perlu ditambah pakai Maha mendengar. Maksudnya supaya manusia membedakan antara Allah yang disifati dengan sifat mendengar itu, tidak ada seorang makhluk pun yang sama memiliki sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun namanya sama, mendengar. Begitu pula sifat-sifat yang lain, melihat, ya. Itu begitu yang diterangkan oleh Imam Tahawi. Keterangannya, yashiru syah rahimahullah ila anna tanzih rabb ta'ala billadhi huwa wasafahu kama wasafa nafsahu nafyan wa itsbatan. Keterangannya, Imam Tahawi mengatakan sesungguhnya penjelasan mensucikan Allah sebagai Rabb sesuai apa yang disifati oleh dirinya sendiri, baik itu sifat yang meniadakan atau menetapkan. Allah menetapkan sifat baginya. Misalnya Allah itu mendengar. Kebalikannya apa? Tuli. Nah, itu sifat itu kalau kata Imam Tahawi ma'khudun min ma'na, itu semuanya sifat itu telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, baik sifat nafi, menolak, atau isbat atau penetapan. Diambil dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Misalnya qul huwallahu ahad. Ini sebagai sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Begitu juga Allah disifati dengan sifat fardaniyah, satu-satunya yang maha tunggal. Dijelaskan Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi tidak ada yang lain kecuali bergantung kepadanya. Juga firman Allah lam yalid wa lam yulad, menunjukkan Allah tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Lain dengan makhluk memiliki sifat diperanakan atau beranak. Kemudian laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, tidak ada satu orang pun dari manusia yang memiliki makna itu. Sekalipun nama sama tapi tidak sama dalam arti pengertiannya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah surat Al-Ikhlas juga, walam yakul lahu kufuwan ahad, menunjukkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad
tidak ada satupun yang serupa dengannya. Nah itu menurut Imam Tahawi, bahwa kandungan surat Al-Ikhlas begitu dalam, menunjukkan sifat nafi mutlak, peniadaan, penolakan, sekaligus isbat dalam hak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azaliyatu sifatillahi wa abdiyati wa abdiyatiha. Sifat-sifat Allah yang kekal dan abadi. Sifat-sifat Allah yang kekal dan abadi. Ya. Sifat-sifat Allah yang kekal dan abadi. Kata Imam Tahawi, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah sudah memiliki sifat-sifat itu sebelum dia menciptakan makhluknya. Maksudnya begini, karena ada kelompok yang lain, misalnya seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat yang berkuasa, misalnya, yang diterima oleh akal kita supaya sampai gitu. Allah mencipta sebelum dia menciptakan makhluk seluruhnya. Kapan Allah menciptakan itu? Dalam keterangan adalah sebelum 50.000 tahun sebelum makhluk pertama diciptakan, Allah sudah menulis takdir-takdir. Itu bisa dihitung karena bilangan tahunnya. Tapi keberadaan Allah, nah mulai deh manusia mulai sulit. Keberadaan Allah tuh memang tidak berpermulaan. Qadim, sudah ada sejak zaman azali. Maka untuk menyambung tidak bisa kita katakan kapan Allah adanya, nggak bisa kalimat itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat keberadaannya. Sebelum ada makhluk, sebelum ada bumi, sebelum ada segala sesuatu yang di dunia ini, alam semesta ini, Allah sudah ada. Maka sifat mencipta Allah itu sudah melekat pada dirinya, sekalipun dia belum menciptakan makhluk-makhluk. Nah itu Ahlussunnah pandangannya. Sementara kelompok Mu'tazilah misalnya mengatakan Allah baru disifati mencipta ketika dia sudah menciptakan makhluk. Nah kan berbeda itu. Maka di sini mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Kemudian lam yajdat bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Sifat Allah yang tadi sudah ada bersama dengan, ya nggak bisa kita katakan bersama dengan dirinya, pokoknya sudah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti Allah tidak punya sifat sebelum menjadikan makhluk ini. Misalnya Allah berbicara. Itu berbicara, memang Allah bisa berbicara sekalipun dia belum berbicara. Nah, sementara pendapat Mu'tazilah, Allah baru disifati kalam, berbicara ketika dia sudah mulai berbicara. Misalnya begini gampangnya, seorang penulis bisa menulis buku banyak. Dia memang aslinya penulis, ya. Dia tidak dikatakan menjadi penulis sesudah menulis buku.
sekalipun dia tidak menulis buku, dia tetap sebagai penulis. Ngerti nggak? Atau contoh yang lain, misalnya berbicara, saya berbicara misalnya, tetap saya bisa berbicara sekalipun belum berbicara, karena aslinya saya bisa bicara. Nah, Mu'tazilah itu mengatakan Allah sifatnya berbicara, sifat baru ketika dia berbicara. Padahal Allah ketika belum diajak, belum ada makhluk yang diajak bicara sama Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa berbicara, tapi Allah bisa berbicara, hanya penggunaannya kapan. Nah, sifat Allah melekat pada dirinya tidak tergantung sudah digunakan atau belum. Sifat-sifat itu, ya. Maka katanya lam yajdad bikauni syai'an lam yakun qablahu min sifatihi. Karena orang yang tadi misalnya orang yang bisa berbicara, memang bisa berbicara sekalipun belum berbicara, kecuali orang yang bisu, baru dikatakan dia bisa berbicara ketika sebelumnya tidak bisa berbicara. Nah, kalau Allah sudah melekat pada dirinya sifat-sifat itu. Begitu juga Allah dengan sifat-sifat tetap abadi seterusnya. Kalau manusia pada suatu saat bisa berbicara, saat lain mungkin dia jadi bisu, bisa hilang. Nah, Allah sejak zaman azali sudah bicara, sampai seterusnya berbicara. Bahkan ketika tidak ada yang diajak bicara, Allah sifatnya tetap maha bicara. Begitu juga Allah maha mencipta, baik dia ketika menciptakan atau sebelum dia menciptakan sesuatu apapun, dia tetap sifatnya adalah pencipta. Nah, begitu yang dikatakan Imam Tahawi rahimahullah. Kemudian selanjutnya jamaah yang berbahagia, tanzihullahu 'anil hudud wal ghayat wal a'dha. Mensucikan Allah dari segala bentuk, arah, ya, ruang maupun waktu. Itu Allah tidak sebagaimana makhluk. Kita kan dibatasi oleh ruang, oleh waktu, ya. Itu manusia. Makanya kalau kita ada arah barat, arah timur, utara, nah Allah tidak disifati, tidak dibatasi oleh arah. Ini penting dibicarakan, ya. Allah tidak dibatasi dengan sifat-sifat yang seperti itu. Keterangannya, ya, keterangannya dalam pakronya, wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal adha wal adawat la tahwihil jihad kasairil mubtadi'at. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dari batas-batas dan arah. Maksudnya kalau kita kan dibatasi oleh arah, kalau kita berdiri di satu tempat, di mana arahnya, kemana,
Itu Allah tidak. Makanya ketika Ahlussunnah menetapkan Allah ada di arsy, di atas, itu berdasarkan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di arsy. Tapi dengan kita mengatakan Allah berada di arsy, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Bukan seperti kelompok-kelompok yang mempertanyakan. Nah, ini kan mempertanyakan tuh. Kalau Allah ada di atas arsy, berarti Allah punya arah dong. Tidak. Kita mengatakan Allah di arsy atau Allah di langit karena pengertian yang bisa disampaikan dengan ayat. Tetapi Allah sama sekali bebas dalam pengertian itu. Nah, diterangkan oleh Syekhul Islam, anan nas fi itlaqi mathalu hadhil alfaz thalatha aqwal. Manusia dalam bahwa Allah tidak dibatasi oleh arah, oleh waktu, ada 3 pendapat manusia. Yang pertama adalah yang menetapkan bahwa Allah memang dibatasi oleh waktu. Yang kedua adalah menolak Allah tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga adalah dengan rincian, dengan dirinci. Tidak otomatis kita menolak Allah itu berada tidak dibatasi oleh waktu, oleh arah angin, oleh tempat, tetapi dirinci dulu. Karena begini, perlu rinciannya. Allah terang-terangan mengatakan Allah di atas arsy. Di sisi lain Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu membawa kita mesti merincikan apa yang dimaksud dengan arah waktu. Maka yang benar adalah pendapat dengan rincian. Itu pendapat Ahlussunnah. Yang menolak mutlak tidak selamanya menolak, karena kalau Allah tidak dibatasi dengan arah waktu, dengan tempat. Kenyataannya Allah mengatakan dirinya di arsy, tempat itu mengandung tempat. Menolaknya sama sekali berarti menolak ayat. Barang siapa menolak ayat jatuhnya kafir. Tetapi memutlakan bahwa Allah ada di arahnya langit, itu juga salah. Maka yang benar adalah Allah dengan disifati dengan sifat keberadaannya di arsy, tetapi hakikatnya adalah Allah, hanya Allah yang tahu. Itu yang benar. Nah, maksudnya dengan Allah tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan arah, tidak dibatasi dengan ruang. Yang benar adalah dengan rincian. Rinciannya apa? Rinciannya kalau Allah berbicara dengan tempat, misalnya di arsy, misal Allah turun ke langit dunia, ainama tuwalu fatsama wajhullah, kemana saja kamu menghadap Allah berada di sana, di tempat kamu berada. Itu menunjukkan bahwa Allah menunjukkan arah-arah. Tetapi pada hakikatnya Allah tidak dibatasi dengan arah. Maka yang benar adalah yang merinci. Tidak selamanya menolak, tidak selamanya menetapkan, tetapi dirinci. Dirincinya bagaimana? Karena Allah menetapkan Allah ada arahnya, tetapnya. Maka lagi, kalau kita katakan Allah duduk di kursinya, itu sekedar pemberitahuan bahwa Allah duduk di kursi. Tapi apakah Allah sama dengan manusia ketika duduk di kursi? Na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah dari sifat yang disifati oleh manusia. Supaya misalnya Allah duduk di atas arsy-Nya, bukan duduk di atas air, bukan itu di atas kasur, sebagai sekedar memberi pengertian Allah duduk di atas arsy-Nya.
tapi hakikatnya Allah duduk di atas bukan begini. Maka sudah maklum kan maksud Allah berada di arsy-Nya, maklum. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah sampai mencontohkannya duduk di kursi. Bukan berarti Ibnu Taimiyah sedang menggambarkan bahwa Allah duduk di kursi seperti manusia duduk di kursi. Maka orang yang tidak mengerti mengkafirkan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, kata orang yang menuduhnya. Maksudnya Ibnu Taimiyah berkata, manusia harap mengerti bahwa Allah itu mana duduk di atas saya gimana? Allah bersemayam di atas kursinya. Ya dia contohkan duduk di atas kursi. Itu penggambaran manusia. Memang Allah bahasanya duduk di kursinya, tapi hakikatnya tidak ada yang tahu. Dikembalikan kepada Allah. Itu jalan yang selamat. Jalan yang selamat yang kita mesti pegang. Nah, dengan begitu ya, kita bisa memahami. Jadi ada kelompok yang menolak bahwa Allah dibatasi oleh batasan, oleh arah, oleh ruang. Itu ada yang menolak Allah tidak dibatasi. Kelompok yang kedua ada yang menetapkan Allah dibatasi dengan ruang, waktu. Nah, yang benar adalah tafsil, kelompok yang merinci. Wa al-muttabi'una lis-salaf. Kelompok salafus saleh adalah yang merinci. Merincinya bagaimana? Allah menerangkan bahwa dia duduk di atas arsy misalnya. Kan kita maklum daripada tidak diterangkan. Nah, tetapi hakikatnya tidak ada yang tahu. Kemarin kita bahas sebelumnya, tidak ada yang tahu sifat Allah itu bagaimana kecuali dirinya sendiri. Maka ini yang menjadi perdebatan akidah, bahwa kata orang-orang ahlul bidah yang lain, ahlus sunnah menetapkan Allah dengan bentuk seperti ruang dan waktu. Karena ahlus sunnah memang tidak seperti yang dituduhkan. Nah, dengan ketetapan kelompok itu adalah bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu, tetapi Allah menunjuk tempat karena untuk dipahami oleh manusia. Misalnya bagaimana Allah menunjuk waktu yang bagaimana? Keterangan hadis bahwa Allah turun di sepertiga akhir malam, itu kan waktu. Sepertiga akhir malam kan waktu itu. Bukan siang. Bukan sepanjang malam, sepertiga akhir malam itu menunjuk waktu. Tapi hakikatnya bahwa Allah itu tidak ada. Karena apalagi membahasakannya dengan bagaimana bisa dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Berarti Allah tidak balik-balik. Nah, begini, kan bumi bulat. Sepanjang sholat subuh misalnya, subuh, ketika di Jakarta orang yang sebelah barat belum lagi sholat subuh. Jadi sepanjang waktu itu semuanya orang sholat subuh. Nah, begitu seterusnya. Nah, Allah mengatakan sepertiga akhir malam dia turun menjawab orang yang berdoa, memohonkan mengampuni orang yang minta ampun dan melindungi orang yang minta perlindungan. Tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Bagaimana dia turun, bagaimana? Enggak, kita tidak menjelaskan, tetapi berdasarkan hadis begitu yang sampai kepada kita. Makanya tidak ditolak mentah-mentah, juga tidak ditetapkan sepenuhnya, tapi dengan tafsir, dengan rincian.
Nah, fal wajib ayanzura fi hadzal bab, yang wajib yang perlu kita perhatikan di dalam bab ini yaitu bab sifat Allah. Fama asbatullahu wa rasuluhu asbasnahu. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat Allah, kita menetapkannya. Itu prinsip. Wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafainahu. Apa-apa yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifat Allah, kita juga menolaknya. Apa-apa yang perlu dirinci, kita juga merincinya. Nah, itu adalah jalan selamat sebagaimana jalan salafus saleh. Mudah-mudahan kita menempuh jalan salafus saleh. Ya, yang berikutnya adalah al-khata' fi fahmin nafi as-sabiq. Kekeliruan di dalam memahami penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera di dalam sebelumnya keterangannya. Allah punya ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang ditolak. Misalnya sifat yang menetapkan dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah menetapkan Allah ahad, Allahu samad, tetapi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat penafian, penolakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya adalah kita menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menolak sifat-sifat Allah yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya, kemudian merinci apa yang perlu dirinci. Nah, Allah lagi sifat Allah menerangkan sifat wajah, sifat tangan, sifat zat tangan, menggambarkan bagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ketika kita menggambarkan sifat Allah dengan tangannya yang menciptakan Adam, itu Allah juga menerangkan kepada kita. Sejatinya kita tidak tahu sifat tangan Allah kayak apa. Ya kan, kita nggak tahu. Tetapi kita tak katakan Allah punya tangan. Iya, punya tangan Allah. Nah, ada orang yang membersihkan diri, tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga tangan ditolak sifat Allah. Ada orang kelompok menetapkan, karena Allah ditetapkan Allah sebagai punya tangan. Nah, dua-duanya salah. Yang ini menolak, tetapi menolak Allah punya tangan. Yang ini menetapkan Allah punya tangan sebagaimana tangannya makhluk. Nah, rinciannya Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Maka rinciannya itu yang paling penting. Begitu juga Allah punya wajah, nggak sama dengan wajah manusia. Tetapi Allah mesti menggunakan kata wajah supaya orang tahu wajah yang mana. Wajah ini, bukan kaki. Nah, itu maksudnya begitu. Sekedar menyamakan persepsi karena manusia makhluk, tetapi hakikatnya adalah Allah yang maha tahu, suci dari segala yang menyerupakan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ini mempertegas saja. Tadi sebenarnya sudah disampaikan. Saya bacakan. Wa amma lafzul arkanin wal a'dha wal adawat
fayatasallatu bihan nafat al-nafi ba'di sifat as-sabita bil adillatil azim bil adillatil qat'iyyah kal yad wal wajh. Adapun lafaz anggota badan dan yang sejenisnya bercampur orang-orang yang menolaknya dengan penafian sifat-sifat Allah yang telah tetap. Maksudnya seperti tangan dan wajah. Karena ada kelompok yang menolak Allah punya tangan, punya wajah. Nah, penolakan itu berarti menolak Al-Quran. Karena terang-terangan di Al-Quran Allah punya wajah dan punya tangan. Iya. Nah, kalau menolak tangan berarti kafir. Kalau menolak wajah berarti kafir. Kalau menetapkan saja, menetapkan juga Allah punya tangan, mengatakan tidak dirinci, menetapkan jadi yang tadi menolak, yang sekarang menetapkan Allah punya tangan nggak dirinci, itu juga salah. Nah, dirinci maksudnya Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti makhluk. Allah punya wajah tapi tidak wajahnya seperti makhluk. Nah, maka tidak boleh dikatakan tangan Allah maksudnya adalah kekuasaan dan nikmat-nikmatnya. Itu nggak boleh. Mentakwilkan tangan Allah menjadi kekuasaan itu tidak boleh. Nah, yang mentakwilkan tangan maksudnya mensucikan Allah. Allah bersih dari sifat-sifat serupa dengan makhluk. Maksudnya baik. Jadi ditakwil tangan maksudnya itu kekuasaan. Tidak selamanya benar tangan diartikan kekuasaan. Coba, tangan diartikan kekuasaan tidak selamanya benar. Misalnya begini, nanti ada debat Allah dengan iblis. Allah ketika mematahkan argumentasi iblis, qala Allah ma tasjudu lima la tasjudu la tasjudul qala Allah ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah mengatakan, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Nah, surat Shad, mengapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Kalau kita artikan kekuasaan, misalnya begini, mengapa kamu tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaan? Kalau tangan diartikan kekuasaan. Nah, kemudian iblis akan menjawab, loh, engkau juga menciptakan aku karena kekuasaanmu ya Allah. Jadi tidak ada bedanya antara penciptaan Adam dengan kekuasaan Allah, penciptaan iblis juga dengan kekuasaan Allah. Kan Allah Maha Kuasa. Nah, disebutnya dengan penciptaan dengan tangan Allah berarti itu kekhususan, keistimewaan Adam. Nah, maka tidak benar tangan diartikan kekuasaan. Begitu juga nanti ada tangan, wajah, nafs, jiwa. Tidak selamanya. Maka orang-orang yang mentakwilkan, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Imam Thahawi, la yasihu ta'wila man qala. Tidak benar pentakwilan orang yang berkata innal murad bil yad al qudrah. Sesungguhnya dimaksud dengan tangan adalah qudrah, kekuasaan. Karena Allah berfirman, lima khalaqtu biyadai. Ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku?
La yasihu ay yakuna ma'nahu biqadrati ma'a tasniyahul ya'udad. Juga tidak benar menjadikan maknanya menjadi kekuasaan bersamaan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis akan berkata, engkau juga menciptakan aku dengan kekuasaanmu ya Allah. Tidak ada bedanya iblis dan Adam. Justru Allah menggunakan penggunaan tangan di situ, hakikatnya memang benar dengan tangannya. Kedua adalah sebagai bantahan kepada orang yang mentakwil wajah dengan keriduannya, tangan dengan kekuasaannya. Itu alamat yang salah. Maka pembahasan masalah sifat-sifat ini sebagaimana saya sudah katakan, lebih banyak terjadinya kekacauan akidah yang selain Ahlussunnah wal Jamaah. Karena perbedaan-perbedaan kelompok di dalam Islam adalah dalam masalah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Firman Allah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'amam fahum laha malikun. Dan apakah tidak mereka perhatikan bahwa kami kami menciptakan apa-apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan kami. Karena Allah menjelaskan bahwa penggunaan tangan Allah di samping itu memang betul ada sebagai bentuk keistimewaan, ketika penciptaan yang lain tidak disebutkan dengan tangan. Maka ketika Adam diciptakan dari tangan, dihadapkan kepada iblis, itu bentuknya keistimewaan Adam, sekaligus bentuk penolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentakwilkan tangan dengan kekuasaan, udah jelas batilnya. Begitulah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sifat-sifat ini sifat-sifat zat atau sifat-sifat perbuatan, insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Sekarang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.